Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. National Education Association mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah bentuk-bentuk komunikasi, baik cetak maupun visual, dan audio-visual. Media hendaknya dapat dimanipulasi, didengar, dilihat, dan terbaca. Gerlach dan Ellie mengemukakan media pembelajaran adalah orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan dan sikap dari hasil belajarnya. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Azmi, NIM 183141124. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis media pembelajaran SKIMI. Media pembelajaran dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu pertama, media visual adalah alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan menggunakan indera penglihatan. Contohnya media visual yaitu gambar, foto, dan ilustrasi. Kemudian kedua, yaitu media audio. Media audio adalah jenis pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Contoh media ini adalah rekaman dan radio. Kemudian ketiga, yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis pembelajaran atau sumber belajar yang materi pembelajaran yang dibuat menarik dan kreatif dengan diterapkan menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Contohnya, televisi, video kaset, dan YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi atau poin dalam makalah saya tentang langkah-langkah penyiapan media pembelajaran SKI MI. Langkah-langkah tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ini merupakan tahapan awal dalam melakukan penyiapan media pembelajaran sebelum berlangsungnya pembelajaran SKI MI itu sendiri. Serta di tahap ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan seorang dosen atau guru sebagai pengguna media dalam tahapan ini. Seperti contoh yaitu membuat RPP, mempelajari tujuannya terlebih dahulu, terus mempersiapkan materi, memilih media, dan menentukan tempat yang akan digunakan untuk belajar mengajar. Kedua adalah tahap penyajian. Tahap penyajian berarti proses yang mengantarkan pada tahap penerapan, menggunakan media dan aktivitas terjadi pada awal pembelajaran. Jadi, sebelum menggunakan media, ada beberapa langkah yang harus dilakukan seorang guru atau dosen, yaitu pertama adalah menyampaikan pendahuluan, yang kedua adalah menarik perhatian siswa tersebut agar tidak membosankan. Yang ketiga adalah tahap penerapan. Nah, tahap penerapan ini bisa dibilang sebagai media inti. Karena kenapa? Karena dosen di sini melakukan sebuah langkah-langkah seperti contohnya menggunakan media dan melakukan evaluasi. Terus yang keempat, poin yang keempat adalah tahap kelanjutan. Tahap kelanjutan ini adalah tahap yang dibilang sebagai tahap penutup atau tahap akhir, sebab ada beberapa langkah yang harus dilakukan dosen atau guru saat mengajar, yaitu adalah pendalaman materi dan tindak lanjut materi tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan media pada mata pelajaran SKIMI.
pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, hendaknya guru itu menyiapkan berbagai alat peraga atau media dan menggunakannya demi pemahaman peserta didik. Dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang notabene itu menguraikan sejarah, maka guru dapat menggunakan media seperti slide gambar-gambar atau film yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Media pembelajaran perlu dirancang dan dikembangkan dengan interaktif sehingga dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan pelajar perorangan dengan menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan media yang efektif guna menjamin terjadinya pembelajaran yang terarah. Selain penggunaan media yang efektif, media pembelajaran itu juga harus memenuhi prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Untuk prinsip yang pertama, media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media tidak digunakan sebagai alat hiburan atau tidak semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru menyampaikan materi. Akan tetapi, benar-benar untuk membantu siswa dalam belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keempat, media yang akan digunakan harus sesuai dengan kompleksitas materi pembelajaran. Yang kelima, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keenam, media yang digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Yang ketujuh, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam pengoperasiannya.